Jadi ada di sini disebutkan ada classroom discussion, instrumen yang digunakan. Kemudian ada diorama, ini dia bentuknya diorama. Diorama itu apa ya? Kalau misalnya anak arsitek ya, kan ada dia bentuknya bentuk bangunan-bangunan kecil, miniatur, itu ya disebut diorama ya kalau saya nggak salah. Nanti minta tolong diluruskan ya teman-teman. Nah di sini diorama ini dia gambaran kelas, semacam gambaran kelas bentuknya 3 dimensi. Jadi karena dia bentuknya diorama, tapi dia membentuk struktur manajemen seperti apa kelas, disebutnya diorama. And pre-recorded presentation, dan bagian dari yang instrumen di sini presentasinya mahasiswa yang ikut di sini. Temuan di sini, content and visual analysis shows that the space may exercise a powerful influence on pre-service teachers FOI. Jadi ternyata space ruangan itu memberikan pengaruh besar terhadap FOI-nya, pembentukan identitasnya mahasiswa calon guru di sini. The participant identified themselves as teacher as leader or facilitator. Jadi menurut finding yang di sini, temuan di sini, si guru, calon guru di sini, mahasiswa di sini melihat diri mereka itu sebagai teacher leader, ya, teacher as leader or facilitators. To construct those identities, they combine the following FOI. Di sini kalau misalnya untuk penelitian kuantitatif biasanya apa ya disebutnya, kalau di dalam penelitian kuantitatif apa Mas Sarto disebutnya biasanya untuk bagian dari penelitiannya, kalau dalam penelitian kualitatif dia sebutnya konstruk, variabel ya, variabel. Iya, Nah, apa sih? iya variabel. Kalau di sini nanti mungkin kita akan lihat di bagian isinya FOI ini, nanti ada konstruknya, ada indikatornya apa. Oh, iya, 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 iya. Ya, Skill atau dimension lah. terus mungkin ini ya coba saya highlight. Jadi ada beberapa dimensi nanti yang dilihat dari FOI-nya. Ini menurut yang hasilnya. This FOI show that the spatiality of pre-service teachers FOI and projected professional self integrate physical, digital, and cognitive planes. Jadi nanti yang tadi ruang itu sangat mempengaruhi bagaimana identitas mereka terbentuk. Originality the study, wait, what is going on? Bentar, ini kok jadi kuning semua. eh ini terlihat kuning semua ya. Jadi udah bersih. Oke, udah. Oke, maaf tadi ini untuk jadi highlightnya kita. Kemudian tadi bagian originality-nya. Okay. The study advanced a model of spatiality of FOI, which can help language teacher education programs include a discussion of space in the curriculum. Jadi salah satu manfaatnya di sini bahwa yang tadi latar belakang keluarga yang nanti di sini akan dijelaskan apa funds of knowledge, fund of identity itu apa. Ternyata latar belakang mahasiswa tadi calon guru itu akan mempengaruhi apa ya, educational program include discussion of space in the curriculum. Jadi latar belakang terus space-nya, ruang itu akan sangat membantu pendidikan guru ini, apalagi dalam merumuskan kurikulum. Ini untuk yang di bagian intronya dia menjelaskan ada funds of knowledge. Fund of knowledge itu apa ya, semacam
latar belakang dari approach developing interactive system equality among students. Jadi semacam latar belakang. Jadi setiap kita itu, setiap individu itu pasti ada bagian riwayatnya, latar belakang keluarganya, terus lingkungan hidupnya, terus siapa yang berpengaruh dalam kehidupannya, itu bisa disebut funds of knowledge di sini. Kemudian funds of identity ini tadi bagian dari knowledge essential house. This notion seek to capture the culture toolbox that teachers, students, and their families utilize to build their own curriculum on the basis of their background, trajectories, and personal learning event. Di sini dijelaskan juga bagaimana funds of identity ini dikembangkan. Jadi funds of identity ini bagian dari funds of knowledge. Terdengar ya suara saya? Jelas, Mbak. Terdengar, Mbak. Untuk yang funds of knowledge ini tadi udah ya, pengetahuan praktis latar belakangnya. Kemudian yang funds of identity ini dia masuk ke bagian bagaimana dia itu memaknai dirinya sendiri. Untuk yang funds of identity. Investigating FOI can support teacher education program to create conductive education experiences which allow pre-service teachers to identify, capitalize, and translate their past and current FOK and FOI into meaningful and socially situated teaching. Jadi FOI ini bisa kita bilang bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana ketika kita bisa melihat diri kita sendiri saat ini, bagaimana proyeksi kita ke depannya. Teman-teman nanti kalau misalnya yang saya sampaikan kurang tepat, minta tolong diluruskan ya, minta tolong dibantu. Ini yang tadi yang dijelaskan untuk yang funds of identity dan space. Jadi di sini dia konsep yang digunakan, dia menggabungkan dua konsep, ada funds of identity dan space. Well done. Yang ini tadi yang konstruknya ya, funds of identity itu ada beberapa konstruknya di sini. Ada social funds of identity, ada social funds of identity, ada institusional, ada geographical, ada cultural, ada praktikal, valuatif. Di sini udah dijelaskan semua untuk yang konstruk atau indikator dari funds of identity. Dan dijelaskan juga contoh-contohnya. Terus di sini yang untuk bagian metodologinya, dia menggunakan paradigma interpretivis. Jadi sangat berbeda dengan kalau kuantitatif itu positivis ya. Tes. Mungkin, tapi saya nggak pernah nyebutin itu sih biasanya. It's okay iya. sih. Nah, jadi kalau misalnya di sini disebutnya interpretivism paradigma interpretif, karena pendekatan penelitian ini dia berfokus pada bagaimana kita memahami makna, pengalaman, dan jadi perspektifnya itu sangat subjektif, berbeda dengan sudut pandang yang positivis gitu ya. Sudut pandang di sini dilihat dari sisi yang berbeda, jadi bentuknya itu subjektif.
Well done. Since it can allow for a situated, in-depth, and relational understanding of the specialty of professional FOI among language student teacher. Dari paradigma ini, uh, yang digunakan apa ya, riset desain yang digunakan di sini kualitatif sama ecological approach. Lagi-lagi ecological approach ini kan bagaimana lingkungan itu bisa mempengaruhi individu. Ini desain penelitian yang digunakan di artikel ini. Karena di sini disebutkan ya, since the aim was to examine the participants' FOI in the formal environment of language teacher education. Karena yang dilihat nanti bagaimana pengalaman mereka dari lingkungan mereka. Makanya di sini tadi mereka mengambil riset desainnya kualitatif yang digabungkan sama ekologi. Ini yang bagian ini dia menjelaskan tentang partisipan dan konteksnya. The study was conducted at a 4-year online EFL teacher education program in Argentina. Jadi ini yang terlibat di sini dalam penelitian ini, mereka itu 4-year online. Mereka itu kuliah 4 tahun, mungkin undergraduate ya di sini. EFL Teacher Education Program, FKIP, mahasiswa FKIP ini di Argentina untuk tahun ajaran 2022. Mereka dipersiapkan untuk menjadi guru bahasa Inggris di TK, di SD, dan untuk tingkat sekunderinya SMP sama SMA-nya mungkin ya. The program is targeted at pre-service teachers. However, many of them may gain teaching experiences. Jadi ada di antara mereka, berarti nggak semuanya ya di sini. Many of them may gain. Berarti ada di antara mereka, nggak semua, ada di antara mereka masih belum berpengalaman untuk ngajar. Tapi memang ada yang sudah berpengalaman untuk ngajar due to a shortage of qualified teachers in their communities. In year 4, ini berarti kalau misalnya di kita FKIP itu semester akhir ya, semester akhir, tahun terakhir gitu. Tahun terakhir, semester-semester akhir mungkin ya. Modul, jadi mereka tadi kan belajar di perkuliahan. Among other module, the pre-service teachers complete a core module called Specific Didactic for English Language Teaching in Secondary Education. Jadi ini modul yang mereka pelajari, yang dijadikan data untuk penelitian ini. The module run from March to November. Modul ini mereka pelajari dari bulan Maret sampai November 2022 dengan topik yang dibahas di sini ada macam-macam topik dari modul tersebut. Topik dari modul di kelas mereka. Tapi di sini disebutkan the last 3 topic run throughout the module as a unifying thread. I was online. Di sini si peneliti ini menjelaskan posisi dia. Si peneliti ini sebagai tutor, sebagai dosennya dalam modul ini, dalam kelas ini, which positions me as an insider with reconciling teaching and jadi dia posisinya ganda di sini si penulis ini sebagai dosennya sekaligus sebagai researchernya, sebagai peneliti. The study was conducted with tadi ini sudah ya yang 20 orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi mereka juga ada ini ya, they granted written consent. Jadi mereka dikasih tahu juga nih sepertinya dari awal bahwa kelas mereka itu dijadikan bagian dari penelitian, data mereka diambil. They were assured confidential and anonymity. Jadi di sini nanti nama-namanya anonim.
and the use of pseudonym in this paper. Jadi nanti namanya anonim untuk yang partisipan yang berpartisipasi di sini. To mitigate research burden, data were only collected through pedagogical tasks, included the module coursework. Due to my dual role as tutor and researcher, the program director had a supporting role. Should the participant feel course to participate. Di sini saya kurang tahu, kurang ngerti di sini maksudnya apa. Karena mungkin si peneliti, si researcher ini, si penulis ini, dia punya peran ganda, mungkin dia melibatkan ini ya, mungkin kaprodinya ya di sini. Program director. Ada yang bisa bantu? Mungkin ada mahasiswa yang mau drop, mereka bisa lapor ke sini atau gimana ya? Lanjut aja dulu sih, nanti aku lagi cari nih. Oh, oke. Di sini ada 20 dari yang berpartisipasi di sini perempuan. Mereka orang Argentina that had Spanish as their first language. Jadi mereka berbahasa ibu, bahasa sehari-harinya mereka bahasa Spanyol. They had a mean age, usianya ini ya 24 of them plus one had one 2 year old teaching experience. Ada di antara 10 di antara tadi ada 20 partisipan ya. Di antara mereka ada 10 dari mereka itu sudah punya pengalaman antara 1 sampai 6 tahun mengajar. Jadi selain yang modul yang spesifik didaktik yang mereka ambil ini, mereka juga punya modul lain yang mereka selesaikan yang ada di sini ya disebutkan. Salah satunya ada micro teachingnya juga. Ini mungkin hal yang uniknya cara mereka mengumpulkan data. Sebentar, ini penulisnya satu orang apa banyak ya? Satu orang. Iya, satu orang. Jadi siapa ini? Si Banegas ini ternyata dia penulis tunggal dan dia mengumpulkan data tadi dengan beberapa instrumen. Di sini lebih jelas tadi mana ya? Oke, di sini ada group discussion, ada Teachorama, ada pre-recorded presentation, kemudian ada class discussion. Jadi ada 4 instrumen digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk grup discussion-nya sendiri, dia ternyata pertemuannya online dari Zoom dengan pertemuan 50 menit Zoom meetingnya. The free service teachers were randomly assigned into breakout. Ternyata mereka belajarnya di breakout room dan yang mereka diskusikan itu tentang reflect, share and reflect their concept actualization of teacher identity. Nah, ini salah satu materi yang mereka pelajari. Ini menjadi konstruk dari judul penelitian yang artikel yang kita baca sekarang. They also had to write together a shared brief definition. Jadi mereka mendiskusikan tentang konsep dari teacher identity itu di pertemuan Zoom mereka. Mereka bahasnya di breakout room, mungkin di kelompok-kelompokan, terus mereka diskusi. Based on their exchange of ideas, the main Zoom room representative from each group was asked to put forward their definition. Kemudian ketika mereka balik ke main roomnya, mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ini tadi instrumen pertama. Kemudian ada instrumen kedua yang mereka gunakan itu Teachorama. Teachorama ini teachorama is a diorama used to represent a teaching situation or event. Nah, tadi kalau misalnya diorama itu dia kan semacam miniatur gitu ya. Kalau misalnya untuk yang arsitek dia miniatur bangunan. Nah, di sini diorama ini dia represent a teaching situation or event. Jadi nanti gambarannya gambaran kelas gitu dalam bentuk miniatur 3 dimensinya yang teachorama itu. In this study, each pre-service teacher was asked to make a teachorama to represent themselves as language teachers prompted by, ada promnya. Jadi prom yang dikasih sama si penulisnya ini
how do you see yourself, and how would you like your student to see you. Ini ada promnya. Jadi si mahasiswa yang ikut jadi partisipan dalam penelitian ini, mereka diinstruksikan sama si dosennya itu untuk membuat diorama tadi dari prom yang diberikan yang ini. As an example of visual methodologies, this three-dimensional representation was to be informed by the discussion of teacher identity described above. Jadi ini representasi yang mereka buat dalam bentuk visual diorama ini merupakan bagian dari konsep yang mereka diskusikan di kelas diskusi kelas sebelumnya yang tadi itu, yang di grup-grup, dibagi grup, kemudian mereka mempresentasikan apa yang mereka sudah bahas dari grup mereka masing-masing, konsep tentang teacher identity itu. There were no specific requirement. Thus, the participant could select any materials or context to represent themselves. Jadi dalam diorama itu, mereka merepresentasikan diri mereka sendiri, siapa mereka, latar belakangnya, dan mereka memvisualisasikan dalam bentuk diorama. I recognize that the spatial dimension across FOI may have been prompted by the dioramas and the tool itself entail the use of dimensionality to present in context professional identity. Jadi bisa kita bilang diorama itu representasi dari how do you see yourself and how would you like your student to see you. Merepresentasikan prompt yang diberikan sama si dosennya tadi. Bentuknya dalam visual, bentuk visualnya visual 3 dimensi diorama. Ini ada yang ketiga, instrumen yang ketiga, pre-recorded presentation. Each preservist teacher was asked to record themselves explaining the diorama to unifying funds. Jadi di sini diorama itu dipresentasikan mereka, kemudian mereka restrict themselves to presentation, merekamnya yang diupload di Padlet, di platform yang mereka gunakan di sini Padlet. Jadi presentasinya direkam, ini durasi video yang direkam diupload di platform Padlet-nya. Jadi semua orang di sini for them to wish and comment. Jadi semua peserta, semua mahasiswa yang di kelas itu bisa nonton, kemudian bisa komen dari presentasi hasil yang diupload sama teman-teman yang lainnya. For research purposes, screenshots of the video were taken to record the dioramas for analysis. I conducted a preliminary analysis prior to the following task for pedagogical reasons, and I noted that all students made spatial references to refer to their funds of professional identity as jadi di sini bentuknya kan recording ya yang diupload di Padlet. Data yang ada yang dipresentasikan dalam artikel ini bentuknya screenshot dari diorama yang partisipannya buat. Terus ada yang keempat, instrumen yang keempat, class discussion. In a recorded 15-minute synchronous session on Zoom, di sini ada pertemuan untuk yang class discussion-nya. Tadi synchronous meeting dari Zoom ya, waktunya 50 menit untuk menanyakan si partisipan itu, kalau misalnya ada yang sebelumnya kan bentuknya diskusi secara mereka mempresentasikan secara lisan. Kalau di sini participant to verbalize their thought on this question. Jadi mereka di sini berdiskusi tentang ini. How are funds of identity important to you? I noted that all of the connected your funds of professional identity to different places. What role does space play in the selection and operationalization of your funds of identity? Jadi ini diskusinya mungkin untuk kalau dalam data
penelitian kuantitatif kan ada validasi data ya. Mungkin di sini salah satu kegiatan yang dilakukan di sini untuk memastikan tadi apa yang dianalisis dari Ticorama yang di screenshot dari Padlet untuk menyesuaikan kira-kira apa yang diinterpretasikan di data yang si penulis ini tuliskan apakah sesuai dengan yang dimaksud sama partisipan di sini. Mungkin ya, nanti mungkin bisa dibantu. Terus ini analisis datanya, karena dia di sini pure kualitatif ya, tadi data-datanya. The data from the discussion and presentation were subjected to thematic analysis. Jadi menggunakan analisis tematik, dia di sini menggunakan Atlas TI version. Saya juga masih belum pernah pakai nih. Saya masih belum tahu juga bentuknya seperti apa karena masih uh, belum Sa- bisa mengakses. Kurang Jadi lebih sama kayak Envivo, cuman lebih canggih sih karena udah embed sama AI. Jadi misalnya kamu punya data nanti, asalkan kamu udah baca berulang kali dan tahu kalau kamu nyari apa di data kualitatifnya, nanti kamu tinggal klik aja. Misalnya di sini kan findingnya dia organize berdasarkan teacher identity ya. iya, Nanti di teacher identity itu keluar quote-quote yang terkait teacher identity itu. Enaknya sekarang kalau di Atlas TI itu kalau masalah itunya, tapi tetap dia ngebantu kita juga misalnya melakukan automatic coding gitu. Jadinya coding otomatis, tapi tetap bisa diedit juga coding itu sesuai dengan kita maunya apa. Karena kan kalau qualitative research itu kan based on the researcher perspektif ya. ya, Nah, subjektif. ya. Cuman Berarti, Atlas Atlas T ini mahal sekitaran nah itu dia, itu salah 7 satu apa alasan. 9 juta kalau nggak salah setahun. Hmm. Kemarin kita coba pakai dana JKU, Johannes Kepler sih dapat sih, cuman nggak tahu tahun ini depannya apa nggak. Tanyaan tuh nanti satu. Oke, ya coba lanjut nih. Ya, itu salah satu yang kekurangan. Maksudnya kami memang saya dan teman-teman melakukan analisis data kualitatif, tapi masih manual ya, karena masih belum this one is not affordable for us. Jadi karena kita masih belum dapat dana yang mungkin bisa menjangkau ini masih belum. Jadi masih belum pernah pakai untuk yang apa namanya analisis pakai Atlas ini. Becoming the going better. The process combine inductive. Ya, ini proses yang tadi dijelaskan ya. Ada proses tematiknya. Also, the teacher must were analyzed from visual research method and multimodality. Jadi karena di sini kan tadi ada yang visual yang ticuramanya ada picturama. Jadi multimodality ini combination of image and word. Jadi bagaimana si image apa ya visual itu nanti akan ada artinya. Untuk analisis modality ini setiap warna itu ada artinya, setiap bentuk, simbol segala macam itu dia ada apa ya ada interpretasinya apa. Ini dari si Van Leeuwen nih, Chris sama Van Leeuwen perspektif. Dia ini apa namanya? Dia menggunakan analisis multimodal ini. Attention was given to the composition of each assemblage in terms of object, people, word, pictures, photos, and planimetric composition. Jadi di dalam Ticorama itu mungkin teman-teman juga sudah lihat gambar-gambar di sini. Jadi itu kan bentuknya 3 dimensi. Jadi ada warnanya, ada bentuknya, ada orang, ada ini tadi gabungan ya. Ada orangnya, ada objeknya. Bentuk Ticorama itu ya semacam apa ya miniatur kelas lah gitu. With the code book in place for the dataset, a college alien to study coded 50% of data ensure rigor. Jadi untuk transparansi tadi datanya itu rigorous untuk kalau misalnya di penelitian tadi ya penelitian kuantitatif itu kan ada validasi data. Nah untuk penelitian kualitatif itu ada yang namanya trustworthiness. Jadi salah satu cara melakukannya yang tadi itu. Jadi si penulis di sini, si penulis artikel ini, si peneliti ini, dia harus mengkonfirmasi lagi data yang diinterpretasikan sama dia, apakah sesuai, apakah searah sama yang dimaksud oleh si partisipannya di sini, yang ikut di sini tadi. Ini findingsnya.
The findings are organized from the participant general understanding of teacher identity and type of FOI recognized uh, to the particular influence of space on such FOI and projected professional future self. Di sini ada on teacher identity, ini bagaimana mereka melihat diri diri mereka sendiri. Bisa ada Sabina, ini salah satu partisipannya. Jadi ya bentuk penelitian kualitatif ya begini-begini dan bahkan cerita apa ya, ketika diwawancara kan tadi kelas ya, kelas Zoom, bukan face to face. Kalau misalnya apa ya, ketika mereka berpikir itu juga akan menjadi bagian yang dianalisis kalau misalnya di dalam data kualitatif. Tapi tergantung ya fokusnya apa yang mau diteliti. Dan di sini untuk on teacher identity, bagaimana mereka tadi kan apa, sebentar. Tadi research questionnya apa ya? Research questionnya, where is it? Background. How does space influence service teachers FOI and professional identity construction? Jadi bagaimana ruang bisa mempengaruhi uh, FOI, Funds of Identity mahasiswa ini, dan bagaimana space ini, ruang ini bisa membentuk identitas profesional mereka. Ini tadi ya pertanyaan research questionnya. On teacher identity ini bagaimana di data di sini dia menunjukkan bahwa obtain from group discussion. Group discussion ini tadi bagian terakhir ya. Coba saya cek 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 class discussion, group discussion yang bagian awal. Jadi ini salah satu data yang di bagian awal yang group discussionnya. Salah satu partisipan di sini dia bilang to me my teacher identities but me. Jadi dia melihat dirinya itu apa ya, dia nggak bisa memisahkan gitu antara dirinya dan statusnya sebagai seorang guru. I cannot separate the teacher from Sabina. Jadi Sabina itu ya guru, siapa dia, dia ya guru gitu. Dia tidak memisahkan siapa dirinya. Even if I am an educator, I want to see myself as a person who work as a teacher of English. So my personality is represented and is basis of myself as a teacher. Jadi dia melihat dirinya sebagai guru. Jadi Sabina itu ya udah dia melekat sebagai seorang guru. Kemudian di sini yang data yang lainnya yang diambil dari si Christina, my identity as a teacher consists of what I know about my teaching skill, my English language skill, but more broadly my values and my principle. Kalau yang tadi si dia ini melihat backgroundnya sebagai I come from my family, my city. Jadi latar belakangnya. Nah di sini yang si Christina ini dia melihat dia sebagai guru itu skillnya, my teaching skill. Di sini types of FOI ini, funds of identity ini yang tadi yang di atas yang konstruk apa ya, indikator konstruk apa sih elemen yang ada dalam FOI itu, yang di mana tadi di teori satu. ya ini. Jadi di sini temuannya kan indikatornya tadi ada 1 sampai 8 ya. Nah di sini di dalam temuannya, where is it? Type of FOI 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 di sini. Berarti nggak semuanya ya yang dari teori itu ditemukan di dalam artikel ini. Ada disciplinary, kemudian di sini ada penjelasannya, evaluatif, gender, sexuality, diversity, and inclusion. Ini yang ada di dalam tabel ini, yang ini ada indikatornya, ada konstruk-konstruknya, ini diambil dari nanti figure one, where is figure one, dari gambar yang di screenshot dari Ticorama ini. Nah ini misalnya di siapa, disciplinary knowledge of ELT approaches, collaborative learning. Jadi misalnya collaborative learning, bisa jadi di sini kita bisa melihat nih tempatnya
untuk yang Ticorama si Larissa ini. Di sini ada tempat, bentar, ada penjelasannya sepertinya. The poems for this Ticorama provided a nuance of understanding of different factors connect and spatiality. Nah, di sini yang contoh di sini si Ticorama yang nomor satu ini, yang gambar satu, extend the boundaries of the classroom as archetypal apa sih bacanya archetypal space by complexifying the assemblage that play a role in learning. Jadi di sini ada space yang di sini ada classroom, shared design space, personal space, and kita bisa melihat di sini ada classroom secara umum yang kita lihat di sini bentuknya kelas, the personal space, the learners as well as the teachers. Ada personal space-nya, mungkin kita bisa lihat di sini ya, tempat ada kursi yang melingkar, kemudian di sini tempatnya ada semacam lesehan yang bisa duduk santai. Jadi dalam penelitian ini ternyata gambar seperti ini eh, hanya gambar seperti ini dari screenshot yang presentasi di Padlet itu bisa menjadi data. Space. And oh ini ada satu lagi, a shared digital space. Mana ya shared digital space ini? Oh nih ini nih. Mungkin ini nih ada. Jadi di sini seperti ada tempat lesehan, terus di sini ada infokus sepertinya atau mungkin yang layar besarnya nih ada monitor apa sih? Ini tempat nontonnya. Jadi ini yang dimaksud dengan spatiality tadi itu. Jadi ternyata setiap ruangan itu bisa menjelaskan kepribadian seperti apa dia melihat dia sendiri. Kalau kan tadi untuk yang ini kan ada promnya seperti apa dia ingin menjadi guru seperti apa dan dia ingin dilihat oleh siswanya itu menjadi seperti siapa gitu. Of space and FOI. Nah ini yang tadi kan ada sudah dikategorikan temuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah ini dijelaskan satu persatu untuk yang geographical FOI itu seperti apa. Ini di sini diceritakan ada yang memang dia hobinya siapa di sini ya? Alexandra. Bacanya dan Alexa. Saya nggak tahu nih bacanya seperti apa namanya. Bisa salah nanti. Ini ruangannya, dia terlihat ada yang hiking. Ternyata hobi si Alessandra ini, dia hiking memang. Jadi menurut dia, belajar itu nggak terikat tempat. Jadi di sini dia memperlihatkan identitas dia. Hence, by spatializing FOI, the participant acknowledge the ubiquitous of language learning and teachers professional development as a core component of their professional identity. Jadi menurut dia di sini belajar itu nggak terikat dengan kelas, jadi bisa aja belajar itu di luar atau sambil jalan-jalan, sambil hiking, sambil trekking, bisa juga untuk belajar. Jadi belajar bahasa itu bisa di mana aja. Jadi dari ilustrasi yang dari Ticorama ini, dari visual yang ditampilkan di sini sama si Alessandra gimana sih bacanya? Ya begitulah kira-kira ya, Pak Ibu. Dia mengilustrasikan tadi bagaimana reveal connection between FOI and spatiality. Jadi ternyata space itu memang sangat memberi pengaruh kepada identitas seseorang. Oke, jadi di sini semuanya gambar yang kita lihat di sini how the participants here try to personalize themselves in their Ticorama. Jadi ada Ticorama. Nah, di sini yang
yang di blur ini ternyata si Roberta, terus siapa lagi ya? Sap, sap. Yang di blur ini ternyata mereka pakai foto sendiri ini. Jadi digunting, dibuat dalam bentuk diorama. Dan di sini kan ada warna-warninya. Kalau warna-warni begini identiknya dengan apa, teman-teman? Kaum pelangi. Iya, nah itu dia karena dia merepresentasikan tadi inclusiveness, bahwa ini kelas mereka menunjukkan diri mereka bahwa ya kan mereka itu inklusif, bukan berarti dia ingin menjadikan siswanya, murid-muridnya itu nanti untuk menjadi LGBT, enggak, tapi dia menunjukkan diri mereka, identitas mereka sebagai LGBT, yaitulah mereka, dan menurut mereka ya itu sebuah kebebasan, inklusivitas gitu dibilangnya sama di sini ya. Ini yang anticipatory and evaluative FOI. Ini tadi dijelaskan bagian yang ada di konstruk temuan yang di atas yang dalam tabel tadi. Ini yang si LGBT ini. Space and teacher identity. Di sini dia menjelaskan tentang space itu berarti kan ini. Tadi kan temuan di awal kita lihat sebagian besar mereka di sini yang terlibat di sini melihat diri mereka sendiri sebagai fasilitator and teacher as leader. Ini yang gambar ini terlihat ya, ini ada si Cecilia, ada si Cecilia di sini megang tangan murid-muridnya menuju ke suatu tempat. Dia mungkin mau dibawa kemana untuk belajar bahasa itu. Jadi dia representasinya di sini, dia sebagai leader, mau dibawa kemana kelas mereka. Nah, ini yang ditutup juga, ini untuk menjaga yang tadi itu ya, anonymity, dia di luar wajahnya karena di sini si siapa di sini Valeria ini dia bagian dari ticoramanya, ternyata dia buat wajahnya sendiri. Di sini ada yang mencolok, di ticorama ini tidak ada ininya karakternya. Tapi mana lagi ya? Yang ini dia kan ada semacam garis-garis ini dia menunjukkan bahwa dia, kalau tadi di sini sangat jelas bahwa dia menunjukkan dirinya, identitas dia sebagai guru, sebagai leadernya di kelas. Yang ini dia menunjukkan garis-garis ini dia menunjukkan bahwa dia sebagai fasilitator. Nah, dia kan ini kayak ngedrill ya untuk si studentsnya semua. Jadi dia disambangin nih grup-grupnya. Jadi di sini disebutkan nggak harus ada sampai karakter semua ditempelin, ada yang muka sendiri tempelin, nggak harus. Bahkan yang begini juga tidak ada karakternya, dia ada representasinya sebagai ruangan. Misalnya di sini ada tempat duduknya, kursinya, mejanya memanjang, bukan meja terpisah yang seperti yang di atas. Ini juga kalau misalnya dalam analisis multimodality itu ada artinya. Jadi hubungan tadi space, apa ruang, tempat itu menjadi bagian dari representasi visual dari data-data yang ada di sini. Untuk yang bagian discussion and conclusion-nya, there's a question guiding this study aimed at understanding the influence of space on EFL, pre-service teacher professional FOI, and identity construction. As demonstrative above, jadi kita dari atas itu bisa dari hasil yang tadi kita bisa melihat bagaimana kita bisa bisa mengerti, bisa tahu, bisa paham identitas seseorang itu bahkan dari ticurama yang dibuat, yang ditampilkan. Ini tadi temuannya bentuk discussion and the physical encapsulate the wide ensemble of why only object but also education such as learner. Jadi di sini physical, kognitif itu kan ada yang tadi dia melihat identitas itu sebagai apa kemampuan dia dalam menguasai apa ya tadi yang paling atas. Wait, mana tadi? Yang data yang awal
Sebentar. Oke. Yang di sini data awal dia menunjukkan bahwa dia apa nih kognitifnya ya, skillnya dalam mengajar, menguasai pelajaran, bagaimana dia bisa mengajar. Tadi yang ada gambar ada space untuk yang ada penggunaan digitalnya juga, kemudian ada physical, ini ya physical yang tadi ya, kita bisa melihat seperti apa, mereka bahkan ada yang nempelin muka sendiri untuk merepresentasikan diri mereka, siapa mereka, dan mereka ingin jadi guru seperti apa di masa depan, ke depannya nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf, masih banyak kurangnya. Saya juga masih belajar. Silahkan teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih Mbak Fauzi. Ah, Ya, teman-teman ada yang mau nambahin ketinggalan. nggak? Maaf tadi saya ngurus anak saya. Jadi tadi yang terkait sama apa tuh ya, yang di metode itu, Metode. yang bagian ini ya, program director itu memberikan supporting role untuk berpartisipasi. Mungkin penguatan-penguatan lah kenapa harus berpartisipasi di program inilah kayaknya gitu, di kurs ini gitu. Tapi intinya ngasih penguatan untuk yang mungkin tertekan atau terpaksa berpartisipasi yang bagian tadi di konteks partisipan tuh. Oh ya, yang ini ya. Ya, core kit tuh artinya tertekan atau terpaksa. Positif. Terus, Ya, karena di sini dosennya yang jadi penelitinya juga ya, jadi mungkin ya, takut apa ya, takut mungkin nilainya, takut apa mungkin ya. Jadi ini si kaprodinya yang ambil ini ya, sebagai untuk menetralisir gitu ya, biar nggak bias. Oh gitu. ya mungkin lah untuk ibaratnya ya ikut program ini mungkin supaya ya program ini ya biasa aja nggak ada terkait misalnya penilaian atau apa gitu aja sih mungkin. Iya. Heeh. Mau didiskusikan atau memberikan saran. Mungkin teman-teman bingung karena kok tiba-tiba ini cuman apa ya bentuknya diorama bisa jadi data. Dan begitulah saya sebenarnya sangat bingung kalau misalnya untuk yang data-data kuantitatif dan untuk yang seperti ini untuk kami yang di FKIP itu applicable sangat bisa ditiru karena kan ada mata kuliah untuk pengajaran. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman karena yang eksakta, apalagi yang nggak ngajar di FKIP, sangat-sangat tidak nyambung ya. Maaf untuk pemilihan artikelnya. Nah, ini Ji ada pertanyaan. Tadi dijelaskan cara mengklarifikasi data dari penelitian kualitatif. Apakah bisa dijelaskan kembali? Masih, oh, yang jelasin cara mengklasifikasi data. Yang ini ya, data analisisnya ya. Iya, yang maksudnya supaya apa ya data? Iya, data analisis dari penelitian kualitatif itu apa? Misalnya yang itu tadi rigor, transparansi, terus worthiness, itu kali. Ya, yang Nah, tadi itu kan dia ada beberapa instrumen ya, ada group discussion, ada teachorama, ada pre-recorded presentation. Tadi yang untuk mencapai transparency and trustworthiness tadi, kan si peneliti di sini, Banegas itu kan dia menginterpretasi yang gambar-gambar yang visual yang di ini ya hasil kerja mahasiswanya. Nah, dari kan misalnya dari warnanya, terus dari nah misal yang tadi itu ada yang gambar, nah yang di sini yang LGBT-nya, yang pelangi-pelanginya, kan secara kasat mata kita kita aja kan bisa tahu bahwa oh ini dia sepertinya LGBT nih. Nah dari sini peneliti ini si peneliti ini dia memvalidasi data yang didapat dari hasil analisis si peneliti ini dengan melakukan mana tuh ya
teacher. Kelas discussion ini. Jadi ada diskusi kelas lagi menjelaskan apa yang mereka maksud, apakah searah, apakah sama dengan apa yang diinterpretasi sama si penelitinya. Ya, ada lagi teman-teman? Oh ya, ini udah besok yang Oke, nomor 2. saya sebentar Mas Harto menanya. Oh iya, silahkan. Ya, saya Taufik nih. Ya, Yang silakan Taufik. ya, Rahman kan? Rahman nih kan? ya ini menarik sekali ya. Cuman yang ditemukan ya waktu saya juga ternyata beberapa tulisan yang berupa kualitatif itu selalu juga ada di situ data-data yang dalam bentuk tabulasi gitu. Itu adalah hasil dari wawancara kemudian di kreatif mungkin atas penulisnya itu di tabulasi. Saya kira ini kekuatan juga dalam uh, sebuah tulisan ya, walaupun kualitatif tapi data-data dalam tabulasi itu menjadi penguat atau menjadi temuan tersendiri untuk memperkuat dari sebuah artikel ya kalau gitu. Saya dilihatnya seperti itu, kelihatannya mungkin artikel ini atau dipublish di jurnal ini sepertinya begitu ya untuk kualitatif. Yang kedua mungkin untuk video drama, bukan video drama, apa namanya itu? Ya gambar-gambar itu ya, itu apakah mungkin juga hasil studi dokumentasi si penulis itu sendiri ya kan ya mungkin. Nah tapi saya tidak Pekorama. melihat apakah ini dia menggunakan tools untuk menginterpretasikan dari data tersebut atau memang mengarah kepada apa yang menjadi research question tersebut gitu. Gimana ini ya kalau silakan mungkin Ibu bisa menjelaskannya itu. Kalau apakah Ibu melihatnya seperti itu enggak gitu. Kalau misalnya kan dari data-data itu biasanya kan kita untuk pakai tool itu dikategorikan, di coding gitu ya, kemudian diambil. Tapi kalau ini atau seperti itukah atau gimana ya? Saya Iya belum Pak, melihatnya. benar. Pak Opik ya, benar. Jadi di sini kan dia menggunakan tematik analisis ya. Ini fungsi alat ini nih. Ada Atlas TI version 8 ini, dia fungsinya mengcoding. Nanti ada tema-tema apa yang muncul dari tadi itu, dari Ticorama yang tadi. Kemudian datanya itu yang sudah didapat itu kan disesuaikan, kan dia menggunakan tadi kan dua teori ya, dia teorinya mana yang tadi yang spasial sama conceptual background konsep. Nah ini FOI sama space ini ya, spasial, dia menggabungkan dua teori ini yang ada indikator yang di sini. Jadi otomatis setelah datanya itu di coding dari mana tadi ya, Atlas AI. Kalau dua Atlas AI ya kalau nggak salah. Kalau ini saya masih belum tahu seperti apa bentuknya. Tapi ini alat analisisnya. Begitu mungkin Pak yang Bapak maksud? Ya, tapi mungkin kita karena belum tahu ya untuk codingnya dia itu, jadi kita mungkin harus baca secara lebih detail ya barangkali ya. Ya, karena di sini dia nggak data yang contoh data Fokuskan. yang analisisnya untuk yang codingnya dia nggak dikasih ya Pak di sini. Di artikel itu juga tidak ada apa namanya di bawah itu tidak, misalnya kan ada data tersedia gitu ya, Ya, tidak nggak ada, dijelaskan Pak. ya. Ya, kita nggak bisa lihat. Kalau misalnya untuk yang ada jenis penelitian yang kualitatif itu, dia memang ada disediakan untuk yang proses yang codingnya itu, misalnya data dari aksial codingnya, kemudian yang ya istilahnya yang coding-coding semua itu, dia biasanya ada yang disediakan. Mungkin Pak, karena ini dia langsung udah disebutkan dia menggunakan aplikasi apa tadi Atlas TI itu, mungkin dianggapnya kita familiar gitu dengan aplikasi tersebut. Otomatis sih Pak, kalau nggak salah tadi yang Mas Harto juga tadi jelaskan, dia bentuknya coding itu dia bentuknya otomatis. Dia akan memberikan semacam apa ya suggestion untuk apa kira-kira uh,
tema yang keluar dari tadi data yang dimasukin. Begitu mungkin, Pak. Ya, gimana Pak Opik? Ya, ya Ya, oke. Ini tinggal tinggal Jadi kita gini, mencoba. jadi Ya, gini saya kasih penjelasan yang sederhana. Jadi di sini kan ada beberapa teknik analisis ya. Intinya dia tuh ada, kalau kita lihat di abstrak, ada data collection, class discussion, tekorama, sama pre-record presentation. Terus di situ ya pasti possibility-nya cuma menghasilkan dua, gambar yang bentuknya gambar atau video. Kedua yaitu yang verbatim yang bentuknya adalah teks. Nah, gitu. Jadi misalnya si guru itu buat tekorama, tekorama itu pasti dijelaskan sama si partisipan itu maksudnya tekorama berdasarkan ini kan konsepnya FOI ya, fun of identity, artinya ibaratnya identitinya kayak gimana. Di sini kan ada tadi dia ada menjelaskan geographical FOI dan sebagainya. Jadi ini pasti ada penjelasannya. Nah, itu tapi dikonfirmasi lagi tadi sama pakai class discussion. Jadi tetap ada perspektif penelitinya walaupun pakai software, tapi kan ibaratnya itu cuman membantu, ibaratnya quotation quotation mana itu yang ibaratnya ngomongin misalnya tentang geographical FOI, misalnya tentang disciplinary and cultural artifact FOI dan sebagainya gitulah. Terus kalau Pak Opik nanti punya uang beli Atlas T, ya Atlas T itu intinya ya cuman foto, recording, suara, udah itu kata-kata, nanti ya AI bisa bantu buat yang namanya thematic analysis itu bisa di coding otomatis ataupun manual, tapi di sini dijelaskan kalau thematic analisisnya itu berdasarkan tiga hal, yaitu kalau kita lihat di sini adalah ini kan organize dari teacher identity, udah itu influence of space to voice, sama projected professional future self. Itu aja sih yang dijelasin di finding ini. Jadi ketika dijelasin di quotation, dijelasin tuh maksudnya apa-apa dan sebagainya. Cuman ketika ini ngomongin finding, dia juga udah ngomongin tentang supporting statementnya di bawah, itu di bawah penjelasan atau quotationnya. Itu aja sih memang kalau dilihat timeline recordnya kualitatif ini termasuk yang memakan waktu lama ya. Ini kan risetnya 2022, terbitnya 2024, sekitaran 2 tahun sama risetnya. Anggaplah proses revisi dan sebagainya setahun, itu ngerjainnya satu setahun. semester ini ya. Dari tadi apa ya? Iya, Maret sampai tadi apa ya? November apa Oktober gitu. iya. Ya mungkin setahun lah penulisan manuskripnya sama risetnya ini. Sisanya ya review, peer review dan sebagainya lah. Ya ini kualitatif, lama, satu. iya. 4 bulan aja udah syukur cepat. Jadi kalau kuantitatif seminggu itu, kalau ada data seminggu atau 3 hari selesai, kualitatif ya jalannya seperti ini. Tapi bagusnya kualitatif ini biasanya bisa menghasilkan new knowledge. Misalnya gini, di sini kan ada gambar 8 ya. Ternyata FOI itu, Fund of Identity itu, konsep FOI itu bukan cuman sama physical identity, tapi ada digital sama cognitive identity juga. Nah, ini new knowledge nih, ini originality dari penelitian ini yang dihasilkan di paper ini. Nah, itu tabel 8 itu, gambar 8 itu. Udah sih, Ki, nggak ada lagi. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditambahkan dan sebagainya. Kalau ada nggak Mas Harto ya, kalau kualitatif itu tapi datanya dari sekunder. Misalnya kita dapat dari data buku gitu, wawancara hasil, tetapi dari jurnal-jurnal lagi, kemudian kita itu Bisa, dikategorikan kualitatif apa bisa, gimana? Bisa bisa. ya? Jadi kalau mungkin kalau yang terkait analisis buku tuh salah satunya yang pernah mengerjakan Mas Arman ya. Jadi kalau Pak Opik pernah baca tulisan Mas Arman itu dia menganalisis buku fisika dibandingkan antara kurikulum Singapura sama Indonesia, misalnya dianalisis bukunya itu datanya pure kualitatif dibandingkan case per case, misalnya dikasih explanation dan sebagainya. Bisa juga, Oh, mm, bisa. iya nih. Bisa ya. Mm, bisa bisa. Cuman sayang Atlas TA itu saya beli 1 tahun ya, mungkin udah habis juga itu. Oh, ternyata Pak Topik udah punya. Tadi Prof nanya tuh. Berarti nanti kita bisa Pak sekali-sekali mungkin dalam pertemuan kapan nanti bisa Ya, Pak di sini bisa kita diperpanjang ya kali. Ya, Ya mahal kan, kemarin patungan kan belinya bukan sendiri.
Oh iya, harus patungan. Ya kali aja Kalau ini kita kalau dapat aksesnya. mesti patungan lah kan kita juga jarang-jarang pakainya. Jangan-jangan Ja- nggak tahu makainya nanti. Nggak apa-apa, Jadi, Pak. Nanti ada yang pakai di sini. Biar kita yang pakai. Biar kami yang pakai dari. nah itu. Jadi kalau Mas Sato punya program yang berbayar premium, ya share aja Mas Sato biar kita pakai sekali-kali kan, boleh lah. Ada lagi nggak ya? Kalau nggak ada, kita sudahi. Oke, saya tutup ya. Ya, ya Bapak Ibu, bentar mungkin terakhir ya. Bentar tunggu dulu. Oh, oke. Dia mau nunjukin ini. Ya biasa saya pernah pakai yang cara kayak gini. Ini ada technical writing yang bagus ya Bapak Ibu. Oh, Bukannya kemarin ini ya, udah langganan yang Atlas AI atau? udah. Nah, Atlas T dari oh, ke oh kami ini dapat sama. dapat bukan kami dapat dari kampus sih, cuman udah habis April ini kayaknya. Si Andre yang ngurus tuh. Oke, udah. ah ini Bapak Ibu, di sini ada tulisan conceptual background. Nah, ini saya mau bilang ini kan jarang nih. Ya, dari beberapa artikel yang kita bahas itu jarang sekali yang pakai kutipan langsung dalam menuliskan introduction atau conceptual background atau bagian dari introduction lah. Jadi kalau dia modelnya adalah kutipan langsung, modelnya begini nih. Lalu ada halamannya. Jadi dia tidak masuk dalam satu kalimat atau satu paragraf itu, tapi di di luar ini seperti quotation lah. Jadi ini kutipan langsung nih. Mas Arto kok ini kayak ada kutipan? Oh ini kutipan langsung. Artinya dia sama persis dengan apa yang tertulis di buku itu. Misalnya dia ngutip di buku ya, buku itu atau artikel itu gitu. Gitu aja ya. Sisanya sih it's okay sih, cuman ya mungkin Bapak Ibu nanti bisa pelajari lebih lanjut. Tapi kalau Bapak Ibu udah sering ikut ini, ibaratnya Bapak Ibu udah tahu nih ternyata riset itu yang nggak harus bisa dibawa ke konteks kelas, misalnya seperti ini. Cuman Bapak Ibu perlu ibaratnya ya tahulah metodologinya apa, tekniknya gimana, jelasinnya apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti misalnya kalau gini ya contoh salah satu contoh yang misalnya saya sering ajarkan ke teman-teman tuh misalnya di sini kan ada penjelasan yang bagus nih contact and participant. Ini kan ngomongin English Foreign Learner Teacher ya di Argentina. Gimana kalau konteks yang lain misalnya konteks kalau vocational teacher Indonesia misalnya kayak gitu. Itu gimana sih kan itu kan beda tuh kalau di luar kan nggak ada yang vocational pre-service teacher tuh di luar tuh nggak ada kayak gitu. Dijelasin konteks itu selain jelasin partisipannya. Terus ini bagian ini sebenarnya jelasin tentang yang mean, standar. Dia pakai deskriptif statistik biasa, ibaratnya untuk jelasin kalau partisipannya tuh begini. Cuman dia jelasin sederhana karena konteksnya itu adalah lebih ke kualitatif aja sih. Terus kita dapat namanya ecological approach tadi terkandung, ibaratnya tergantung pada situasi atau lingkungan pendekatan lingkungan belajarnya dan sebagainya. Udah itu aja Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja ya. Udah nggak ada ya? Berarti mau tidur deh. Ya, oke. Ya, ya. Langsung seperti Iya, dongengin ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Kita intinya itu kalau di kelompok baca ini nih, ibaratnya ya santai aja. Yang penting dapat pengetahuan sedikit-sedikit gitu. Ya, karena kan kita kan memang beda konteks. Tapi dengan belajar hal-hal yang interdisciplinary dan multidisciplinary, kita tuh bisa ibaratnya mengembed knowledge untuk dibawa ke bidang kita sendiri. Gitu aja sih. Udah, kita tutup ya. Saya ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Yuk. semuanya.